komunitas di sini seperti kayak house worship, kita menyembah bersama dalam Holy Spirit. Nah, di situ Holy Spirit bekerja itu adalah secara global. Di mana secara global mengerjakan pembaharuan ke seluruh dunia. Tapi ada saat di mana dia benar-benar, dan di mana kita pada saat kita nyembah, kita nggak bisa sibuk dengan hati kita yang sedih, kecewa secara pribadi sama orang. Mungkin engkau kecewa dengan iparmu, orang tuamu, temanmu, gembalamu, dan itu hanya bisa waktu saat engkau hanya dia dengan pribadi, dan itu nggak bisa cukup 1 hari. Itu butuh waktu minimal semaunya Roh Kudus, karena semaunya Roh Kudus dalam hidupmu. Jadi tadi tentang apa ya? Jadi ya I kaget. I itu suka Bu Yuni, cuman sayang dia keras. Sama seperti semua orang Mahanaim sebenarnya itu tajam. Cuma karena roh intimidasi yang begitu kuat dan pemahaman yang salah, interpretasi yang salah, yang didoktrin dari atas ke bawah, itu membuat mereka tuh menjadi perempuan pribadi yang bodoh. Bukan lagi man of God, tapi stupid man. Jadi harus ada orang yang Tuhan pakai untuk membuka itu semua. Karena sebenarnya mata roh mereka itu begitu tajam, bening dan jelas. Ibu Yuni punya ketepatan penangkapan itu persis sama seperti waktu di pendoa. Cuman seringkali dia lemah masuknya ke jasmani karena dia makan semua makanan Mahanaim yang jasmani, yang itu terbalik dengan yang spirit, yang Roh Kudus mau, dan itu yang jadi kelemahannya setiap kali kembali ke Mahanaim. Padahal sebenarnya dia tidak perlu dimentor siapapun, dan bagian dia sebenarnya itu adalah bergerak sama Tuhan seperti kayak I. Cuman kalau sudah gabung ke komunitas itu lagi, sisi jasmani dia terusik dan kembali lagi. Nah, Tuhan tuh gak mau seperti itu. Jadi kenapa seperti itu? Karena engkau tidak mengenali, karena gambar diri Tuhan itu rusak dalammu. Tapi waktu gambar diri Tuhan itu, power itu jadi atasmu dan engkau lebih milih obey, maka semua yang itu semua tidak bisa merusakmu. Kenapa itu semua bisa terjadi? Karena kamu tidak obey. Tuhan bilang jangan jalan ke situ, kamu tetap ke situ. Tuhan mau kamu begini, kamu tetap milih itu. Karena kamu tidak bisa melepas itu, dan itu semua yang terjadi pada semua orang. Jadi Tuhan mau kita memilih jalan, tapi semuanya tidak bisa melakukannya. Sampai Tuhan sendiri harus turun tangan, murkanya turun, hukumannya turun, baru. Kalau sama seperti waktu kita ketemu, dihajar Tuhan habis, tunggu gap dulu, tunggu ditutup dulu berkatnya, baru kamu melangkah ke tempat tujuanmu. Buntut-buntutnya akhirnya sama. Kenapa gak dari awal kamu kerjain? Kalau dari awal kamu kerjain, sudah free dari kapan tahu, dan perubahan hidup besar terjadi atas hidupmu.